Yang penting dopamin penuh, bos. Senang-senang. Iya, love is chaos ya kan. Kalau lu udah bisa menghormati pasangan lo, kan, setidaknya pasangan lu juga akan menghormati lu. Yang namanya ribut-ribut akan reda sedikit. Omongan-omongan kasar akan reda sedikit karena gue menghormati dia nih. Giliran jadian rese ya. Nah, itu kenapa ya? Giliran putus ramah ya. Luka itu menyembuhkan luka yang ada. Gimana sih gue ngomong? Bukan luka itu menyembuhkan luka. Sampai Luka itu busuk sampai lu mati rasa. ada satu fenomena tentang percintaan lagi yang menurut gue agak ngehe dikit sih. Anjay, apa tuh? Soal fenomena putus nyambung. Ketawa sih lu. Ini kan lagu lama kaset kusut. Kaset kusut. Ya gimana ya? Tapi pengennya putus, tapinya masih sayang. Tapinya sayang terputus, ternyambung lagi. Ribet banget kayak gitu. Ya itu kalau nggak salah ada ininya deh Mas Gils, ada lagunya deh itu. Yang Raffi Ahmad itu loh. Oh iya. Putus nyambung. Iya bener. Ada. Apa namanya dulu apa nama bandnya? Wah, BBB ya? Oh iya BBB. BB-nya 3 ya? Iya, bukan gitu. BBB. Iya. Itu ini juga tuh, maksud gue kayak apa ya, putus sambung gitu maksudnya. Kalau emang udah enggak aja. Kalau emang iya ayo gitu, serius loh gitu. Iya enggak gitu. Iya. Mau gimana betul menurut lo, Dut? Iya, kalau gua ngelihatnya itu sih. Jadi hubungan yang dijalanin sama dua orang labil, dia belum siap komitmen, cuman pengen coba-coba jalanin hubungan. Makanya jadinya norak gitu Mas Gils. Ada masalah dikit pengennya udahan, ada ini dikit pengennya kelar. Kalau misalnya kayak gitu, ada yang merasa dirugikan nggak dari salah satunya? Kalau feeling gua ya, yang pasti akan ngerasa dirugiin pasti dari sisi yang diputusinnya lah Mas Gils. Ngerasa dirugiin. Iya. Karena kan yang diputusin otomatis dia jadi korban deh. Gak jadi korban, ntar bisa aja dia playing victim. Kayak yaudah ya kita putus. Wah sosok ini. Padahal mah alhamdulillah putus juga. Bisa aja nih gitu, kita nggak tahu kan. Acting ya. Yaudah kita putus, terus dia bilang gini, hah? Maksud kamu apa? Widih. Padahal mati. Yes. Tiba-tiba nyambung lagi. Tapi menurut lu ini enggak Mas Gils? Kejadian ini sistemnya itu all rounder atau di usia tertentu doang kalau menurut lu Mas Gils? Kalau menurut gua ya, kayaknya sih all deh. All rounder. Iya kayaknya, soalnya kita kayak apa ya, kalau bicara kayak gini, anak-anak sekolah pun pernah ngalamin kayak gini, anak perkuliahan, bahkan yang udah dewasa pun ada yang mengalami fenomena ini, ada juga dewasa gitu. Jadi nggak mengenal usia kayaknya. Tapi harusnya ya, yang orang dewasa tuh harusnya udah nggak kayak gini. Iya. Harusnya ya. Iya. Maksudnya dari secara yang lo bilang tadi, kecerdasan emosional, mereka harusnya udah lebih cerdas, udah bisa, harus lebih memilih ya kan, mana nih yang baik, mana yang benar, harus apa gitu. Udah lebih matang lah ya. Lebih matang ya kan, nggak cuman karena ngandelin emosi doang ya kan. Kayak gitu sih harusnya. Ya udah dewasa tuh, udah ya hubungannya udah lebih serius ya kan. Iya benar. Kalau yang dilakuinnya sama ABG mah ya wajar lah. Iya. Ya kan mereka baru mengenal ini, belajar cinta dari monyet. Jadi cinta monyet. Dan gitu, cinta aja monyet lu salahin. Iya. Cinta aja. Tapi anehnya di usia-usia yang mulai dewasa pun, yang udah mulai matang, yang lo bilang tadi, masih banyak yang ngalamin kayak gini, putus nyambung. Iya. Ya masih banyak, tapi
nggak tahu ujungnya ya. Ada juga yang ujungnya ternyata udah putus selamanya. Ada juga yang akhirnya nyambung terus selamanya. Ada juga Iya. yang kayak gitu. Jadi endingnya ada dua kondisi ya. Mm-mm. Ya misalkan pasangannya kooperatif gitu, jadi Mm-mm. bisa langgeng nih. Ya, Ujungnya bisa ya udah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya lah. Iya. Udah berhasil memecahkan kode biar nggak putus nyambung. Benar. Iya benar itu benar. Ending keduanya ya udah beneran putus gitu. Iya. Biasanya kadang yang udah capek kayaknya kalau kayak gitu deh. Udahlah putus nyambung udahan akhirnya. Iya. Kedepannya Ngebayanginnya aja capek anjir. Aduh. Tapi ya gimana ya? Diputusinnya capek. Mutusin Apalagi juga. diputusin terus nyambung diputusin lagi. Anehnya gini. Nih ya. Kenapa kecenderungan lebih sering ya Iya. mantan itu, misalkan kalau udah selesai ya, udah putus ya, kadang-kadang yang udah jadi mantan itu kecenderungan bisa jadi lebih baik loh sama kita. Giliran jadian rese ya. Nah itu kenapa ya? Giliran putus ramah ya. Ya gitu. Simpel aja sih itu Mas Gios. Belum laku dia. Masa sih cuma gara-gara itu doang dia? Ya kan gue liatnya realistis aja Mas Gios. Kalau gue gini, pandangan gue ya, bukan kadang deh, kebanyakan lagi nih. Iya. Ya kebanyakan orang, gue nggak tahu datanya berapa persen. Tapi gue ngeliat dari pandangan gue aja ya, kacamata gue, bahwa kita pun sendiri ya, kurang menyadari bahwa kadang kita bisa lebih sopan sama orang lain ketimbang sama pasangan kita sendiri. Lu suka ngerasa kayak gitu gak? Iya iya. Kayak misalnya ke orang lain nih, oh iya Mbak, permisi Mbak, mau tanya ini apa ya, ini gimana, ini di mana ya misalkan gitu kan. Tapi kalau sama ke pasangan sini kadang-kadang, sayang kamu tahu nggak sih ini di mana sih? Kamu tahu nggak sih gini? Iya gak? Itu contoh kecil ya kan? Iya nggak sih kayak gitu? Iya. Bukan kadang sih, emang diri kita ini kan ada dua versi Mas Gils. Versi kita yang terkondisi dalam arti gara-gara ada tuntutan karir, sosial segala macam tuh. Jadi kita terkondisi nih. Harus sopan, harus jadi good person lah gitu. Good person. Nah, tapi juga ada diri kita yang unconditioned gitu, di posisi yang emang lagi nggak terkondisi gitu. Nah, gue ngelihatnya kalau sama pasangan, kadang kita bisa lebih jujur nih sebagai diri kita nih. Jadi diri sendiri. Makanya dia yang tabiatnya rese, kalau di society kan dia jadi good person tuh. Nah, kalau sama pasangannya kesempatan nih gue jadi rese nih. Kesempatan nih jadi rese. Nah, begitu pasangannya kayak udah over capacity atau udah nggak bisa nampung lagi ininya, jadi tempat penampungan emosionalnya tuh, dianggap pasangannya udah nggak worth it lagi nih. Anjing, samsak gua rusak, cari yang lain lah. Iya juga ya. Iya. Gitu ya. Karena ketakutan kita di mata orang banyak ya. Iya. Jadi kayak gitu kecenderungannya. Tapi di sisi lain orang kayak gitu juga nggak sadar bahwa pasangannya juga manusia kali. Yes. Itu. Yang dia juga butuh samsak juga buat jadi dirinya sendiri gitu. Iya, oke. Untuk keluar dari society, kan hubungannya berdua nih. Iya benar. Artinya kan idealnya dua orang ini harus siap jadi samsak dong. Oke. Iya gak sih? Benar-benar. Nah, yang cewek harus siap jadi samsak cowoknya, dalam tanda petik samsak ya. Nah, yang cowok juga harus siap jadi samsak buat ceweknya. Nah kan konflik itu terjadi kan manakala hubungan ini jadi nggak seimbang, cuman pengen satu doang nih. Lu aja lah yang jadi samsak. Gua jangan. Kasihan pasangannya bonyok dia. Ya itu yang mungkin yang bikin konflik ya, jadi bonyok dua-duanya akhirnya kan. Gimana kalau misalnya nih ya, gimana kalau misalkan kondisinya si cewek yang lagi marah. Oke, nggak apa-apa lah si cowoknya jadi samsaknya dulu. Gitu ya kan. Tergantian yang lo bilang, kita juga manusia gitu kan. Cowoknya lagi marah nih misalkan, si cewek juga harus siap dong jadi bantalan gitu. Gantian aja, jadi saat ada yang satu marah, yang satu ngademin. Iya. Yang si cowoknya marah, ceweknya juga ngademin gitu. Itu adaptif.
fleksibel. Fleksibel. Akhirnya kan nggak jadi putus. Iya nggak? Iya. Kalau jadi samsak dua-duanya terputus, padahal masih sayang. Dan nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Kalau yang gua perhatiin ya Mas Gils, template-nya itu sama anjir. Dari Template konfliknya tuh mau apa? dari sisi cewek, mau dari sisi cowok. Eh, Buat orang yang hobi banget main putus nyambung ini ya, eh. kalau dari sisi cewek nih, menurut gua faktornya mah paling cuman karena ngerasa nggak di ngertiin doang. Pengen dicintai secara ugal-ugalan. Iya, ngerasa cowoknya nggak ngertiin gue, Nggak peka. nggak peka, nggak sayang sama gue. Padahal sebetulnya cowoknya sayang, cuman Mm-mm. tafsirannya dia aja yang beda gitu. Iya. Karena jauh dari atau belum sesuai dari ekspektasi yang diharapin tuh. Nah, pernah kita Nah. bahas tuh. Iya, nah kenapa bisa jauh dari ekspektasi yang diharapin? Ya karena dia kagak pernah ngomongin kebutuhannya apa. Cuman pakai kode. Sampai kode nakal. Jadi akhirnya kita bingung ya kan. Akhirnya Iya. ya gitu, marahan lagi. Begitu juga dari ini Mas Gils, dari sisi yang cowok ya. Apa sih cowok yang bikin dia mendidih, yang akhirnya bikin dia kayak nggak bisa mentoleransi sikap cewek itu? Mm-mm. Kalau bukan soal ngerasa nggak dihargain, Mm-mm. Dan rasa Ngeras- tidak nyaman. iya, ngerasa nggak nyaman dan rasa tidak dihormati. Itu. Kita tuh ini tahu nggak butuh cinta, kita butuh dihormatin doang. Itu sebenarnya mau ngomong masalah cinta udah nggak usah diomongin. Gue tuh cinta banget misalkan sama cewek gue. Cuman ya itu tadi kalau misalkan emang kita ngerasa ada sesuatu yang udah kurang nyaman, Mm-mm. apalagi udah nggak ada respect, itu ngebenteng loh cowok, bentengi diri. Iya. Ya udah. Iya. Cuma karena udah keseringan mendapat perlakuan yang nggak respect dari ceweknya, jadi kan dia akhirnya setiap interaksi sama ceweknya jadi ini ya. Jadi harus screening nih, dia lagi sebagai cewek gua apa sebagai threat nih, sebagai Nah. ancaman nih. Itu ya kan? Agak ngeri juga. Jadi ya kayak apa ya? Makanya gue pernah bilang juga, kalau lo masih ingat ya, gue pernah bilang ke- jadi hubungan yang baik itu bukan cuma soal komunikasi yang baik dan benar doang, nggak cuma rasa cinta yang ugal-ugalan yang gede-gede, segede gaban cinta lo, tapi harus ada rasa respect juga. Menurut gue itu, kalau lo udah bisa menghormati pasangan lo, kan, setidaknya pasangan lo juga akan menghormati lo. Yang namanya ribut-ribut akan ke reda sedikit, omongan-omongan kasar akan ngereda sedikit karena gue menghormati dia nih, ya kan, selayaknya kayak kita tadi sama orang lain misalkan. Iya. Yang lo bilang ya kan, gue menghormati di kantor misalkan, gue menghormati atasan gue. Gak mungkin dong gue ngomong anjing-anjing sama atasan gue ya kan, padahal gue udah kesel banget nih sama atasan gue ya kan. Sialan nih atasan ngasih kerjaan gue di luar jam kerja, anjing lu. Begitu ketemu sama orangnya, Pak ini tugasnya udah selesai Pak, saya kerjakan. Iya kan? Nah itu kenapa nggak diterapin ke pasangan kita juga gitu? Respect itu kita terapin ke pasangan kita juga. Soalnya gini Mas Gils, kalau hubungan itu berjalan lurus kayak gitu, jadi nggak seru. Anjing lu kayak cewek gua lo ngomong gitu lo. Kayak bini gua ngomong gitu. Bi kalau nggak ada berantem itu nggak seru tau. Kita harus berantem. Harus berantem Jadi, gua bilang. Ya emang perkelahian dalam hubungan itu perlu. Cuman kita kan kadang nggak pernah cross check ya, perkelahian yang seperti apa dulu nih. Iya. Perkelahian yang konotasinya negatif apa positif. Sebabnya apa dulu? Iya. Ya perkelahian itu emang harus ada. Ya namanya, ya lu kalau ibaratnya air nih di kolam renang, ya stuck aja gitu lu, ngambang. Jadi makanya butuh gelombang biar hubungannya tuh jalan gitu. Tapi itu dalam rangka menghidupkan dinamika ya. Oke, gue setuju kalau itu. Menghidupkan dinamika, perbedaan pendapat, bener, perbedaan sudut pandang. Oke. Nah itu dalam rangka menghidupkan dinamika. Tapi kalau cuman buat ngasih makan ego doang mah, itu yang kadang kita suka miss Mas Gils. Nah itu. Itu para adrenalin junkie itu. Yang bahasa cintanya love is chaos itu. Love is chaos.
Ya juga sih. Jadi dia dapat pasangan sebaik apapun, seoke apapun, mereka akan selalu cari cara untuk bisa ribut. Ya, setuju sih, gue harus ada ributnya dulu ya. Iya. Harus ada ributnya juga gitu. Cuma ributnya ya itu ribut yang rese, Iya. bukan ribut yang bisa bikin hubungan ini jadi berkembang lebih baik, Progres, lebih kokoh, lebih progres. maju untuk apa ya, ngejar goals goals kita Iya. berdua gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan putus nyambung gini, Dut. Menurut lo ini bentuk satu cinta sejati atau emang tindakan kita aja yang kurang tegas? Biar para adrenalin junkie ini seneng, gue sebut aja cinta lah, karena cinta. Cinta sejati. Ini buat Setuju. para adrenalin junkie ini. Berarti gue ada jangki juga dong. Karena gue setuju itu. Iya. Tapi kalau kita ngeliat realistis ya, hobi ini mah, Hobi sih. kebiasaan. Maksudnya gimana? Yang mereka ngelakuin aktivitas putus nyambung ini karena kebiasaan. Karena pengen ngetes pasangannya, dia beneran sayang gak sih sama gue? Oke. Dia beneran cinta gak sih sama gue? Gitu. Nah, karena dari pola yang udah jadi kebiasaan ini kan, ya kita harus akui ada dampak di bikin ini juga, Mas Gils. Jadi ada emotional dependency gitu, ketergantungan emosional terhadap pasangannya ini. Mau sejahat apapun, mau seini apapun. Makanya yang tadi lu bilang, kenapa pas putus dia jadi ramah gitu? Karena yang diinget itu versi baiknya. Jadi logikanya jadi terbalik nih. Iya. Kalau normalnya kan karena nila setitik rusak susu sebelanga ya. Kalau fenomena putus nyambung ini karena susu setitik rusak nila sebelanga. Gak ada sih nilai. Tetap susu yang kalah. Iya. Iya. Tapi balikannya ini, gue berani jamin dan gue yakin banget nih. Terserah dah orang mau subjektif atau enggak, mau bilang gue subjektif apa enggak. Balikannya ini dalam rangka untuk menyiapkan chaos yang lebih besar lagi. Jadi bukan untuk fase saling mendewasakan. Tapi gini, kalau lu bilang itu satu cinta sejati, kenapa harus ada chaos berikutnya, ribut berikutnya, putus lagi berikutnya? Ya yang tadi gue bilang itu kan yang dilakuin sama para adrenalin junkie nih, yang bahasa cintanya love is chaos. Jadi nyambungnya mereka itu dalam rangka pengen nyiapin konflik yang lebih chaotic lagi gitu, biar adrenalinnya makin banjir lagi. Aduh. Tapi kalau buat orang yang waras, kita bisa ambil positif. Mereka balikan karena udah saling introspeksi diri, ya kan? Iya. Udah tahulah kesalahan gue sama dia apa, dan dari ex-nya udah tahu nih kesalahan gue sama dia apa. Nah akhirnya begitu ada momen yang titik temu itu, ya mereka bicarain lagi deh. Bicarain lagi, terusnya balikan. Tapi balikannya itu ada semacam kompromi di awal. Kayak misalkan ya kan, kalau dari yang kemarin kan kita udah sama-sama tahu nih. Kan kamu udah tahu kalau aku tuh nggak suka kalau dicuekin misalnya. Iya, gitu. misalnya. Jadi aku minta tolong nanti kalau kita udah lanjut, balik lagi. Sebisa mungkin, sesibuk apapun kamu kabarin aku ya. Oke. Nah, misalkan itu dari cewek ke cowok gitu ya. Nah, dari cowok ke ceweknya, ya oke, aku juga ini ya. Kemarin kan aku sih paling nggak suka sama sikap kamu yang gini misalnya. Nanti pas kita lanjut lagi, ya kita kalau bisa jangan gitu lagi ya gitu. Kompromi. Bikin perjanjian profesional tuh, hubungan kayak gitu tuh. Ada MOU-nya tuh. Ada itu baterai. Iya. Dan itu putih. Nah, terusnya bikin ini deh, kita akan putus apabila. Nah. Kayak kontrak. Profesional Mas Gils. Profesional. Kalau adrenalin junkie mah ya udah oke, balikan, kita jalanin aja gini. Nah, itu bedanya. Beda. Adrenalin junkie sama yang waras. Iya, gitu. sama yang waras. Kalau yang waras kan belajar. Balikannya dalam rangka kita
ya buat kesempatan lagi deh untuk bisa lebih baik nih. Oke, berarti jalin ini hubungan. ada kesempatan kedua. Iya, ada. Kesempatan kedua untuk masing-masing nih ya. Iya, rujuk. Rujuk, ada Mm-mm. kesempatan kedua. Nah, kalau yang waras ini ngebuat satu komitmen kayak gitu yang tadi lo jelasin, ada kemungkinan bakal ada kata putus lagi nggak? Kemungkinan itu pasti ada. Ada. Karena udah hobi. Iya. Tapi minimal karena ada kompromi di awal, jadi ketika terjadi konflik gitu, seenggaknya sebelum pecah bisa saling ngingetin tau. Ah, itu. Bisa saling ingetin sebelum bubar Iya. lagi ya, memutuskan untuk bubar lagi, saling ingetin. Makanya tadi kalau misalnya lagi ada yang marah, yang satu ademin. Iya, kamu lupa ya, kan kita udah janji. Iya, gitu. Iya maaf ya Oh iya, sayang, maaf gitu. ya sayang. Tapi menurut lu kalau kayak putus-putus mungkin yang tadi lo bilang ada kesempatan kedua ya, misalkan terus lo bilang juga ini bakal ada kemungkinan juga buat putus lagi ya kan? Iya. Sebenarnya ini satu posisi kita mendapatkan kesempatan kedua atau memang ini kebodohan yang bakal kita ulang lagi? Iya, yang pertama buat para adrenalin junkie nih, udah pasti kebodohan yang berulang. Oke. Karena mereka nggak pernah dan nggak akan pernah belajar dari kesalahannya masing-masing ya. Nggak pernah dan nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Okay. Udah ya, apa itu belajar buat adrenalin junkie mah? Yang penting dopamin penuh bos. Senang. Iya, love is chaos ya kan. Ngeri banget dia tagline-nya love is chaos. Yoi. Yang kedua kalau untuk yang orang yang waras ya, orang yang waras, ya itu pasti jadi inilah. Mereka sadar kok kalau ini ajang untuk kesempatan buat saling memperbaiki diri gitu. Jadi berangkat dari kesadaran masing-masing nih. Ya yang cewek mau jalanin hubungannya lebih baik sama ex-nya, yang cowok juga kayak gitu. Ya makanya mereka membuat semacam rules atau apalah kompromi yang tadi kita bahas tuh. Ya karena masih ada goodwill tuh untuk sama-sama yuk kita coba sekali lagi yuk jalanin hubungan. Mudah-mudahan kali ini yuk bisa yuk gitu. Iya yuk baik-baik aja yuk. Baik-baik aja yuk gitu. Ya kan. Ini nggak putus nyambung lagi gitu. Capek kali gitu ya kan. Udah lah yang benar-benar aja lah. Selagi ada goodwill dan ada kemauan buat menyadari porsi masing-masing ya, bukan cuman salah satu doang yang pengen dilayanin egonya gitu. Tapi kalau misalkan ada satu posisi yang dimana sebuah hubungan ini udah nggak bisa diselamatin gimana? Ya makanya kadang orang yang putus nyambung itu, menurut gua mereka itu cuman nggak mau membuka diri buat ini Mas Gils, menerima orang lain. Karena kegagalan di hubungan yang sebelumnya, jadi mereka nggak berani ngambil resiko yang sama dengan orang baru. Gitu. Makanya mereka akan lebih ngerasa safe balikan sama yang lama meskipun endingnya hancur lagi, ketimbang sama orang baru dan mesti hancur lagi juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau sama orang lama mereka udah pernah ngerasain lukanya. Even lukanya itu terjadi lagi, kegores lagi, ya sebelumnya udah tahu rasanya, ya udah gitu. Sakit doang, nggak sakit banget. Jadi kayak luka itu menyembuhkan luka yang ada. Gimana sih gue ngomong? Bukan luka itu menyembuhkan luka. Sampai luka itu busuk sampai lu mati rasa. Sampai udah nggak ngerasain apa-apa gitu. Iya. Makanya ada ini Mas Gils. Gue betul pernah baca satu metode yang menurut gue ampuh sih. Buat teman-teman atau yang mau mutus siklus putus nyambung kayak gini. Apa metodenya? Itu tuh ada metode namanya tuh no contact rules, Mas Gils. Ya, nggak usah kontak. Cuman ya lu ini kuat nggak nahan adiksinya itu, nahan dorongan untuk nggak ngontak gitu. Itu dia. Jadi aturannya lu paling nggak lu butuh 30 hari bener-bener lu nggak ngontak,
mantan lu tuh. Nggak ngontak itu bukan nggak nge-WA ya, tapi bener-bener lu nggak nge-stalking sosmednya, nggak nge-stalking story-nya, nggak nge-stalking apanya. Jadi di situ dijelasin bahwa dalam fase itu sebetulnya lu lagi kayak semacam detox emosional tuh, gitu. Ya awalnya emang sakit gitu, bukan sakit sih, maksudnya kayak dorongan untuk kayak pengen tahu dia gimana sih, udah dapet pacar baru apa belum sih, dorongannya tuh emang kenceng gitu. Tapi tujuan dari no contact rule itu bukan buat jadi kita so ini ya, bukan buat kita jadi so jual mahal atau so kayak so nggak butuh, nggak peduli gitu ya. Ya lu tetap terima kayak kalau misalkan lu masih belum bisa lupa, masih sayang gitu. Cuman di sini bedanya lu menahan diri untuk nggak ngehubungin supaya sisa-sisa sampah emosional yang nempel di badan ini bersih dulu. Nanti begitu bersih, jadinya lu punya chance buat kayak ngebuka diri lagi nih untuk orang lain gitu. Nah, jadi orang yang kerjaannya putus nyambung si para adrenalin junkie ini boro-boro no contact rule, hari ini putus besok balikan. Gitu ya. Iya. Tapi ya balikan aja lah, gak apa-apa lah. Sebenarnya mah simple Mas Gils. Kalau emang masih ada itikat baik ya, masih ada goodwill, sebetulnya lu mau balikan ya silakan aja gitu. Iya. Tapi kalau lu udah sadar ini bakal hancur lagi, polanya bakal sama lagi, dan lu tetap milih balikan, itu bego sih menurut gua. Jadi yang bener-bener aja lah. Cinta masa gitu.